Tes. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny dari Jombang Beriman, bersih, indah, dan nyaman. Nah, kebetulan saya dapat project nih dari Universitas Satya Negara Indonesia untuk membuat kompetisi podcast yang berjudul Fiber Podcast Competition yang mengusung tema tentang sekolah. Kalau dalam benak teman-teman setelah mendengar kata sekolah, apa sih yang tergambarkan? Beberapa orang akan mengatakan tugas, keseruan bersama teman-teman, dan tidak jauh-jauh dengan cinta, monyet, dan juga horror story after school. Mari kita bahas dulu tentang cinta monyet. Pasti di setiap jenjang sekolah, teman-teman gak akan pernah tidak menjumpai kata cinta monyet ini atau rasa suka terhadap seseorang. Pada saat TK, SD, SMP, SMA, mungkin TK jarang ya ada orang yang suka sama cowok. Saya pun pernah ditembak sama cowok. Waktu itu dia kakak kelas saya, yaitu kelas B, sedangkan saya masih kelas A. Lalu ada juga kakak kelas saya yang SD, di mana SD-nya itu bersebelahan dengan TK saya. Dia itu ngirimin saya surat, bahkan suratnya masih ada sampai sekarang, yaitu ayo kita pacaran. Aduh ya Allah, TK loh itu ya. Bayangkan SD, bayangkan SMP-nya, bayangkan SMA-nya. Aduh, saya rasa-rasanya menyesal ya. Sudah mengenal rasa suka kayaknya. Enggak apa-apa. Ayo lanjut lagi, yaitu waktu jenjang SD. SD nih udah mulai bucin-bucin ya, karena kita udah punya uang saku sendiri ya teman-teman ya. Kita belikan dia kalung, gelang, atau apapun itu. Lanjut ke jenjang SMP. Wah, ini udah lumayan juga karena di sini masa-masa pubertas kita ya teman-teman ya. Bahkan saya menjumpai labrakan itu waktu SMP teman-teman. Aduh, gayanya kakak-kakak senior yang mana si cowoknya ini suka sama adik kelasnya. Lalu kakak senior ini bakal, aduh, gayanya petentengan banget, nyamperin tuh ke kelas adik tingkatnya tadi. Lalu dia bilang, ngapain lo suka sama dia? Hah? Ngapain lo deket-deket sama dia? Aduh ya Allah, udah ada orasi protes ya ternyata udah sejak SMP itu. Lanjut ke SMA teman-teman. Nah, waktu SMA ini sekiranya cinta monyetnya udah bersemi agak-agak dewasa ya, meskipun tetap cinta monyet karena kita nggak tahu nantinya akan nikah atau enggak, tapi di situ umur-umur kita sudah cukup memenuhi syarat untuk melakukan registrasi di KUA. Nah, waktu jenjang ini adalah saat-saat yang tepat untuk menyatakan rasa suka. Bisa jadi dia akan abadi selamanya, bisa jadi juga enggak, bisa jadi juga berujung rasa pedih di hati. Nah, waktu SMA ini banyak tuh orang yang langgeng banget sampai ke jenjang pernikahan, tapi juga nggak jarang juga banyak yang di PHP-in, banyak di ini dan lain sebagainya. Ada juga yang sampai dia itu kesel sendiri sih dengernya, labrak-labrakan juga, bahkan sampai parah, sampai berantem antar sekolah, sampai berantem cuma gara-gara cewek, cuma gara-gara cinta doang. Ya, udah dewasa lah ya, udah mulai ngapelin ke rumah, udah mulai minta izin buat ngajak jalan. Aduh, rasanya cinta-cinta di masa SMA itu lumayan menarik. Dan di posisi ini saya teringat teman-teman, setiap akan ujian nasional pasti banyak orang yang sakit hati bermasal. Kenapa? Karena pasti alasannya, aku pengen fokus ujian dulu nih kak, aku ingin fokus dulu ujian dulu nih sayang, aku gak bisa belajar kalau kamu hubungin aku terus, jadi kita udahan dulu ya, kita break dulu ya. Aduh, basi banget ya Allah. Dan itu alasan-alasan yang menurutku nggak logik gitu loh.
Ya masa karena ujian sekolah aja kita bisa break dulu, kita bisa itu dulu. Ya kalau mau berhenti, mau fokus belajar ya udah bilang aja, nggak usah ninggalin gitu dong. Aduh, kayaknya kebawa emosi nih saya. Enggak. Lanjut lagi ke horror story of the school, yaitu tentang cerita horor di sekolah. Nggak jauh-jauh dari sekolah kalian bekas rumah sakit dan kuburan. Itu nggak jauh-jauh banget sih. Pasti ada cerita horor di sana. Saya dulu ada SMA. Jadi kebetulan sekali ya teman-teman ya. Kebetulan sekali sekolah-sekolah saya itu semuanya adalah sekolah yang rimbun ya. Kalau dibilang bisa jadi sekolah hutan kalau bisa dibilang. Pernah dengar SMA 3 Jombang? Kalau teman-teman dengar kata itu mungkin nggak heran lagi, apalagi yang udah pernah ke sana, pasti bertumpuk dengan pepohonan-pepohonan, rumputan-rumputan dan lain sebagainya. Nah, di situ teman-teman katanya adalah bekas rumah sakit, tapi kenyataannya memang benar karena kakek saya sekolah di sana dulunya namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru, lalu sekarang berganti menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Jombang. Dan dulunya emang bekas rumah sakit dan memang kamar mandinya itu menyeramkan, guys. Sampai ada yang buat story di Wattpad. Jadi teman-teman bisa cari aja horror story SMA N 3 Jombang di Wattpad, pasti akan menemukan cerita horror story of the school di sana. Sampai ya bangunannya bangunan Belanda, teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa tahu lah. Setiap tahun pasti ada kerasukan, pasti ada itulah. Cuma yang bikin menariknya adalah jadi suatu saat itu pernah saya dan teman-teman angkatan saya melakukan istighosah bersama, lalu ada yang kerasukan. Lalu saya kok serem ya ceritain ini. Ya intinya minta istighosahnya itu dilaksanakan setiap bulan sekali kayak gitu. Kalau ada pembangunan atau apa dan lain sebagainya, itu minta izin dulu. Ya memang ya teman-teman ya, kita tidak hidup dengan orang saja, tapi juga makhluk-makhluk di sekitarnya meskipun kita beda medium ya. Jadi ya memaklumi kalau soalnya mau apa-apa ya izin dulu. Makanya ada beberapa bacaan doa masuk kamar mandi dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, udah sekian dari saya. Jangan lupa kalau teman-teman punya cerita-cerita menarik di sekolahnya, silakan cantumin di kolom komentar sini. Ketikin aja story-storynya di SMA, keseruannya bareng teman-teman, lalu cinta-cintaannya, cerita-cerita horor teman-teman di sekolah. Yuk, ketik aja di bawah, nanti akan saya lihat dan akan saya balas satu persatu. Terima kasih, thank you so much for listening this podcast, and don't forget to click like, subscribe, and comment. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.